Memperingati Hari Tani Nasional 2025, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di kawasan Senayan, Jakarta. Polisi menyiapkan sejumlah pengamanan dengan menyiagakan lebih dari 8.000 personel. Sejumlah elemen masyarakat dari Asosiasi Petani berkumpul di kawasan Senayan, Jakarta untuk menggelar demo menyuarakan tuntutan terkait Hari Tani Nasional 2025. Dengan topi caping khas petani, masa demo menyuarakan tuntutan dengan poster serta orasi untuk menaikkan kesejahteraan para petani. Puncak aksi digelar di depan gedung DPR MPR Jakarta. Demo petani juga mendapat penjagaan dari sekitar 8.000 personil kepolisian. Sementara itu, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri menggelar audiensi dengan perwakilan organisasi dan serikat tani. Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, hingga para pemimpin Komisi 4 Bidang Pertanian dan Kehutanan. Audiensi juga turut dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Total ada 16 perwakilan organisasi tani dan nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Salah satu yang dibahas dalam audiensi adalah terkait isu reforma agraria dan pertanian. Oleh para pendiri bangsa kita, untuk bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha, kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman, termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini, baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh. Dan kemarin Wakil Ketua DPR RI menyampaikan kesimpulan atau atas hasil audiensi antara perwakilan petani DPR RI serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. 3 poin disampaikan Dasko terkait persoalan tani. Salah satunya DPR akan membentuk pansus konflik agraria. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3, DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika karena dinilai tidak kunjung menyelesaikan konflik kepemilikan tanah antara pemerintah dan petani yang berlangsung selama 10 tahun. Sudah ke Ciamis, jalan naik motor trail jauh. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika saat menghadiri pertemuan yang digelar pimpinan DPR RI bersama perwakilan sejumlah organisasi petani. Dewi mengungkapkan Raja Juli tak kunjung menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama 10 tahun. Salah satunya adalah konflik agraria lahan pertanian dengan perusahaan BUMN, Perum Perhutani di Desa Belupayang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dewi menjelaskan, 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap merupakan lumbung pangan nasional, namun justru diklaim sebagai lahan perhutani. Akibatnya petani tidak bisa mengangkut hasil panen dan program-program pertanian tidak bisa masuk. Tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan, tidak kunjung dilepaskan dari klaim-klaim perhutani yang sebenarnya masyarakat itu sudah berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah berkontribusi menjadi sumber pangan, tetapi tidak kunjung dilepaskan. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya
Kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim perhutani, masih PTPN, masih kawasan hutan, masih di dalam HGU dan seterusnya. Sementara itu, Raja Juli mengaku telah mendatangi daerah yang dimaksud dan sudah berupaya melepaskan lahan pertanian dari kawasan hutan namun terlambat. Saya juga nggak berani tuh mengeluarkan sesuatu yang secara faktual memang sudah dimiliki oleh petani, karena juga tercatat menjadi milik perhutani, yang perhutani bosnya bukan kehutanan tapi di BUMN misalkan. Nah, saya kira sebuah lembaga, saya tidak tahu apakah itu komite, apakah itu badan ya, yang memang dapat menjadi tempat di mana para menteri bisa berkoordinasi, termasuk diantaranya misalkan dengan aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan ya. Kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan, dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat, yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu. Meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN, ada di perhutani. Gitu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi 2 Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Samsurijal dan Saan Mustofa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak marah antri berdiri 2 jam di bawah terik matahari tapi acara tak mulai-mulai. Meski antri demi mendapat sembako murah, namun emosi ibu-ibu ada batasnya. Mama ini mengungkapkan kekecewaannya hingga berteriak-teriak di depan stand penjualan beras murah di Taman Mundu, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Aksi protes warga karena panitia belum juga membuka penjualan yang awalnya dijanjikan pukul 7 pagi, namun hingga 2 jam antri tak kunjung dimulai. Padahal warga yang antri banyak yang merupakan lansia dan ingin membeli sembako murah seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur. Di pasar sembako murah ini beras SPHP dijual Rp55.000 per kilogram, di mana harga pasarannya sudah mencapai Rp65.000. Lalu gula Rp16.000, di mana di pasar harga Rp17.500. Sementara telur hanya Rp23.000, sementara harga di pasar sudah Rp28.000 per kilogramnya. Sementara itu, dalam gerakan pangan murah ini, pemerintah sudah menggelontorkan 2.400 ton beras untuk memenuhi kebutuhan beras di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Nelayan di Karawang ketiban rezeki nomplok. Ribuan mie instan terapung di laut, siap dibawa pulang ke rumah. Sejumlah nelayan berteriak kegirangan saat menemukan ribuan mie instan gelas kemasan yang terapung di perairan Karawang, Jawa Barat. Momen para nelayan mengambil mie gelas instan yang mengapung ini pun viral. Diduga mie cup instan berasal dari kontainer yang terjatuh dari kapal kargo yang melintas. Karena tak jauh dari lokasi, sebuah peti kemas yang sudah terbuka pintunya nampak terdampar. Temuan ini pun menjadi perbincangan dari warganet dan ada yang menyebutkan sebagai rezeki nomplok dari laut. Kemas, siap. Oh, kapas yang pengen ngomong. Oh,